Perkenalkan, nama saya Mikael Leonardo Kewatu dengan NIM 20 10 80 123 kelas 1A. Di sini saya akan membahas materi tentang permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan membangun bangsa. Tujuan yang mulia ini akan tercapai jika orang tua, pihak sekolah, guru, pemerintah, dan masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat belajar. Bukan hanya itu, setiap pihak harus dengan sadar mendukung terciptanya pendidikan dan pembelajaran yang demokratis agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Kota Kupang melakukan praktik yang keliru lewat metode dan sistem pendidikan yang menonjolkan pendidikan instruksional dan anti dialog. Guru menjadi sangat otoriter, syarat komando, dan instruktif. Hal ini terlihat jelas dalam proses pembelajaran sehari-hari. Guru memerintah dan siswa menuruti perintah guru tanpa mempertanyakan alasan mereka melakukan perintah tersebut. Jika ada siswa yang melakukan hal tertentu dengan cara berbeda, maka guru menganggap anak tersebut anak nakal. Sementara itu, pemberian juara kelas atau ranking tidak tertulis. Pemberlakuan status siswa pintar dan siswa bodoh di sekolah. Penggunaan metode ceramah satu arah, pemberian hukuman fisik, penggunaan bahasa kasar, dan penerapan aturan-aturan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan belajar merupakan praktik yang dilakukan oleh para pendidik selama ini di sekolah tanpa memikirkan dampaknya bagi perkembangan anak ke depan. Kondisi ini diperparah dengan masa pandemi di mana guru hanya memberikan tugas tanpa usaha untuk menyediakan sumber belajar yang kreatif. Siswa diberikan soal-soal dalam jumlah yang sangat banyak, disertai ancaman harus mengerjakannya dalam bentuk yang diinginkan guru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa siswa dari sekolah dasar, beberapa sekolah yang ada di Kota Kupang, saya memperoleh informasi bahwa selama ini para guru hanya memberikan tugas dalam bentuk soal, di mana siswa menuliskan jawaban di buku tulis. Siswa tidak pernah diberikan kebebasan oleh guru untuk menjawab dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Misalnya, tugas tersebut dikumpul dalam bentuk video, poster, slide presentasi, lagu, atau dalam bentuk lainnya. Mereka hanya diminta untuk menuliskan jawaban di dalam buku tulis. Jawaban itu dicari dari buku cetak atau internet. Beberapa siswa mengaku bahwa mereka merasa bosan karena harus menulis kembali atau menyalin materi yang sangat banyak dari buku cetak ke dalam buku tulis. Tugas mencatat kembali materi ke dalam buku tulis adalah tugas yang diberikan oleh guru di masa pandemi ini. Berdasarkan fakta mengenai cara penyampaian materi yang hanya menggunakan metode ceramah atau arah tanpa adanya diskusi interaktif, serta pengumpulan tugas yang hanya dalam bentuk teks, menunjukkan bahwa guru dan pihak sekolah memiliki pandangan yang keliru tentang hakikat belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pembelajaran di sekolah harus mempertimbangkan karakteristik siswa yang berseragam agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar. Beberapa guru menjelaskan bahwa tugas yang dikumpul dalam bentuk yang sama akan lebih jelas dan adil dalam pemberian nilai daripada
jika dikumpulkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Mereka menyebutkan keuntungan pemberian tugas yang bersifat paper-based adalah guru yang tidak kesusahan dalam proses penilaian, serta siswa yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas. Mereka tidak mempertimbangkan karakteristik siswa yang berseragam yang perlu difasilitasi cara belajarnya, melainkan hanya berorientasi pada pembentukan perilaku keseragaman dengan harapan akan lebih teratur, terarah, efektif, dan efisien. Demokrasi belajar artinya pendidik memberikan dukungan dan tuntunan yang seimbang dalam proses pendidikan anak. Demokrasi belajar mengutamakan pendekatan berdasarkan pada nilai-nilai demokratis, yaitu kebebasan berpendapat serta hubungan yang bersifat terbuka dan saling menghargai. Pendapat siswa tidak dinilai secara negatif, tetapi diakui dan dihargai sebagai saran atau masukan yang bersifat positif. Siswa dapat secara terbuka bagi tentang berbagai macam hal dan mendapatkan kesempatan yang luas untuk berdiskusi dan berdialog. Semua hal di atas sangat dibutuhkan oleh siswa untuk berproses perkembangannya, sehingga siswa merasa diakui, mandiri, dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang dialami. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kemampuan siswa dalam menghadapi masalah lebih baik dan rasional. Terdapat saling memberi dan menerima antara guru dan siswa, sehingga siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan guru mengikutsertakan siswa dalam diskusi. Langkah yang praktis dapat dilakukan adalah dimulai dengan mempelajari secara konsisten setiap teori dan konsep pedagogi, kebijakan, isu-isu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang studi sekolah dasar. Selanjutnya diharapkan para pendidik dapat menganalisis dan menerapkan berbagai pendekatan metode dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan mutu hasil pembelajaran serta mengembangkan keterampilan khusus dalam melakukan penelitian terhadap kebijakan di bidang pendidikan dasar. Menurut saya, meskipun langkah-langkah ini tidak secara langsung mengubah situasi pendidikan di seluruh wilayah Kota Kupang, minimal setiap orang yang ingin terlihat dalam dunia pendidikan boleh menyadari secara jelas betapa pentingnya peran mereka terhadap masa depan dan generasi penerus. Sekian dari saya, semoga dapat tersampaikan dengan jelas kepada para pendengar. Terima kasih.